Udah sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi bada'na walau abadna ghairahu la syaqina ya habbadha rabbaw wa hubbadina wa habbadha muhammadun hadina laulahu ma kunna wala baqina Allahu laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina nahnul ula ja'uka muslimina wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina wa qad tada'a jam'uhum alaina tibaqal ahadits allati rawaina fardudhumullahu khasirina. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'ina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para sesepuh dan tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan baik TNI, kepolisian maupun sipil, segenap pengurus dan jamaah DKM Masjid Al-Barokah, hadirin hamba-hamba Allah sidang Isra Mi'raj yang dimuliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita semua dikumpulkan dan dipertemukan di tempat ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj junjungan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti dicatat sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga dipercayakan pada kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan yaumul kiamah nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma Allahumma. Pada suatu hari Kanjeng Nabi Isa kedatangan delegasi dari NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel. Mereka menyampaikan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Hal yastati'u rabbuka ay yunazzila alaina ma'idatan minas sama. Napa to saged pangeran panjenengan nutunaken daharan kagem kula sedaya saking langit sak menika. Nabi Isa menjawab, ittaqullaha in kuntum mu'minin, padha wedya sira kabeh marang Gusti Allah lamun ana sira kabeh iku wong padha iman. Ngerti enggak?
hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama. Nah tiasa pangeran anjeun teh ngalungsurkeun tuangan kangge abdi sadaya ti langit ayeuna. Ittaqullaha in kuntum mu'minin geura tarakwa anjeun kabeh ka Allah lamun nyana anjeun eta kabeh jelema nu geus arariman. Ngerti enggak? Wahai Kanjeng Nabi Isa, apakah dapat Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit pada kami semua? Nabi Isa menjawab, ittaqullaha in kuntum mu'minin, bertakwalah kamu semua kepada Allah jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Rupanya jawaban Kanjeng Nabi Isa ini tidak menenangkan rakyatnya. Jawaban Kanjeng Nabi Isa ini tidak memuaskan rakyatnya. Mereka kekeh jeung kekeh maksa ingin agar supaya Kanjeng Nabi Isa mengajukan proyek proposal kepada Allah guna menurunkan sembako dari langit. Kanjeng Nabi Isa sebagai wakil rakyat dan pemimpin rakyat tentu saja tidak akan menyalurkan kecuali apa yang menjadi aspirasi rakyatnya, tidak akan mengerjakan kecuali apa yang menjadi keinginan rakyatnya. Sebab apa? Kata orang, wakil rakyat. Allahumma sholli wa sallim. Oleh karena itu Kanjeng Nabi Isa kemudian mengajukan proyek proposal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil janji. Kenapa janji? Sebab Kanjeng Nabi Isa sedang butuh. Umumnya manusia kalau sedang punya butuh suka gampang janji, terutama pada orang-orang yang diyakini dapat menyampaikan pada kebutuhannya. Betul? Dulu pada waktu musim pilihan lurah, para calon lurah datang ke masjid-masjid, musola-musola, langgar-langgar, ketemu para kiai, ketemu dengan ibu nyai dan jamaahnya, ngasih sambutan dan sumbangan. Saat itu para calon lurah sedang butuh dengan suara rakyat. Waktu memberikan sambutan janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi lurah menepati janji apa tidak? Pak Lurah ada? Berarti menepati janji. Dulu pada waktu musim pilihan wakil rakyat, para calon anggota DPR dan DPRD datang ke kampung-kampung, ke masjid-masjid, musola-musola, ketemu dengan rakyatnya, ketemu dengan kiai dan para guru, para ulamanya, ketemu jamaah pengajiannya, ngasih sambutan, bagi stiker, memberikan sumbangan. Saat bagi-bagi stiker dan memberikan sambutan, para calon anggota DPR janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi anggota DPR menepati janji apa tidak? Kau yang berjanji. Allahumma sholli wa sallim. Dulu pada waktu ibu perawan Ayu Ting Ting, datanglah seorang laki-laki yang kelihatan ganteng dari kejauhan. Dia datang bawa martabak supaya bapaknya bisa dijebak, pura-pura ikut nyapu biar emaknya bisa ditipu. Dia menawarkan diri ingin jadi seorang suami dan merayu perawan yang dulu ibu itu adalah ingin supaya menjadi istrinya. Waktu ngerayu ibu dulu saat masih perawan, masih ayu, janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi suami rumah tangga bertahun-tahun menepati janji apa tidak? Kau yang berjanji, kau yang mulai. Allahumma sholli wa sallim. Janjinya dulu sayang, nanti setelah menikah kamu akan kubuatkan rumah yang mewah, kawin mah kawin, rumah tangga sudah puluhan tahun, rumah belum jadi-jadi, anaknya doang dibelikan rumah-rumahan.
Janjinya dulu sayang, nanti setelah menikah kamu akan kubelikan mobil yang mewah, yang megah, yang mahal harganya. Kawin mah kawin, anak sudah banyak, sampai sekarang belum beli mobil, malah anaknya doang dibelikan mobil. Janjinya dulu sayang, nanti kita jalan-jalan ke Bali, terbang naik pesawat, naik kapal sayang berduaan, kalau perlu kita charter helikopter sayang. Boro-boro kawin mah sudah lama, ke sawah tiap hari, ke pasar tiap hari, naik kapal nggak jadi-jadi, cuman anaknya pas hajatan dibelikan kapal. Janjinya dulu sayang, nanti setelah kita menikah bulan madu kita ke Bali, bareng berduaan kita naik kuda ke Sanur, ke Kute dan lain sebagainya, ke Sange. Boro-boro kita ke Bali naik kuda, malam Jumat langganan diajak kuda. Betul apa tidak? Benar apa ora? Sallu ala Muhammad. Apa janjinya Kanjeng Nabi Isa saat butuh kepada Allah? Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Jelek-jelek juga pemain musabaqah nasional juga. Kalau dengar suara qari'ah tadi saya yakin itu sudah nasional kelasnya itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah hidangan dari langit pada kami yang hari turunnya akan kami rayakan, kami peringati sepanjang masa, baik oleh kami yang sekarang maupun yang terkemudian. Curahkanlah rizki pada kami semua, sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi rizki. Kanjeng Nabi Isa janji kepada Allah kalau diturunkan sembako dari langit, tiap tahun akan diadakan peringatan hari turunnya sembako. Izinkan saya bertanya dengan ibu-ibu yang terhalang pagar itu, mana yang lebih baik, sembako apa sembayang? Mana yang lebih penting, sembako apa sembayang? Kalau suami ibu kesiangan sembayang subuh, ibu marah apa tidak? Bagaimana marah, orang kesiangannya juga bareng kok dikelonin dari sore. Tapi kalau suami ibu kelambatan beli sembako, marah apa tidak? Penting sembako apa sembayang? Alah. Kalau Kanjeng Nabi Isa berjanji kepada Allah akan mengadakan peringatan hari turunnya sembako, tina mungakal kahartiku akal masuk akal rasional makul kalau umat Kanjeng Nabi Muhammad setiap tahun mengadakan peringatan hari turunnya sembayang. Jadi malam ini kita semua keluarga Ciasem sedang mengadakan peringatan hari turunnya sembako mulu. Tapi kenapa ada orang-orang yang tidak suka dengan peringatan-peringatan? Sudah sering saya sampaikan saudara-saudara, umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, keluarga Nahdlatul Ulama, umat Islam Nusantara Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah kita semua adalah orang-orang yang paling rajin mengadakan peringatan-peringatan, betul? Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, 1 Muharram. Bahkan umat Islam Indonesia paling rajin mengadakan peringatan hari kebangsaan negaranya. 17 Agustus peringatan, 28 Oktober, 10 November, 25 Desember. Pipiluan sia. Bahkan di bungkus-bungkus rokok juga ada. Lihat di bungkus rokok ada tulisan
peringatan merokok membunuhmu, betul? Tapi yang mengherankan, tiap hari Pak RT bakarin rokok, tiap hari Pak RT ngisepin rokok, tiap hari Pak RT matiin rokok, rokoknya sudah pada mati, RT-nya orang mati. Oleh karena itu sampai sekarang Nahdlatul Ulama, gudangnya para ulama, tidak mengharamkan rokok. Majelis Ulama Indonesia, tempat kumpulnya anak-anak ulama, tidak mengharamkan rokok. Yang mengharamkan rokok saudara-saudara kita Muhammadiyah, ISIS, HTI, Wahabi, Salafi. Lain masalah, itu soal beda pendapat. Prinsipnya apa? Yang suka rokok terusin ngisep rokok, yang tidak doyan rokok nggak usah makan rokok. Betul. Tapi Muhammadiyah walaupun fatwanya mengharamkan rokok, alhamdulillah mantan ketua umumnya siapa, Din? Samsudin. Din. Kenapa kita mengadakan peringatan-peringatan, saudara-saudara? Sering saya sampaikan bahwa yang namanya peringatan itu asal katanya ingat ditambah awalan per dan akhiran an. Nggih. Jadi peringatan, ada dua kesebelasan yang sedang bertanding di satu stadion, ramai kedengaran dari kejauhan, orang bertanya, di dalam ada apa? Sedang ada suami istri di Ciasem sedang cekcok ribut di rumahnya, ada piring terbang, sendok layang, pintu ditendang, bininya menangis mengerang-ngerang, kedengaran dari jauh sama orang. Orang nanya, di dalam ada apa? Di dalam sedang terjadi Jadi kenapa ada pertandingan? Karena ada yang bertanding dan ada yang pertandingkan. Kenapa ada peringatan? Karena ada yang diingat-ingat dan ada orang yang punya ingatan. Jadi kalau Ciasem malam ini ada peringatan, berarti orang Ciasem masih punya ingatan. Oleh karena itu kalau besok ada yang anti peringatan, kita tidak usah marah, tidak usah kecewa, tidak usah kesinggung. Kenapa? Mungkin orang itu sudah hilang. Bagaimana kalau ada ustadz membingungkan peringatan, mengharamkan peringatan? Tidak usah ngaji sama dia, tidak usah ngundang dia. Kenapa? Ustadznya sudah mulai kurang. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Daripada repot ngopi. Saya biasanya supaya hilang ngantuknya minum kopi, jadi satu hari sekitar 6 gelas. Tapi kalau suaranya pingin lebih cerah lagi, biasanya saya minum air jeruk. Emang ngasih tahu doang. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini corongnya jangan dirubah-rubah Kang, tadi udah bagus tuh. Hamba Allah yang dimuliakan. Dah. Pertama pertanyaan, kenapa ayat tentang Isra Mi'raj dimulai dengan subhana? Apa itu subhana? Tasbih. Apa itu tasbih? Zikir. Kenapa perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad dimulai dengan kalimat zikir? Seakan Allah mengatakan, hai orang yang beriman, wahai hamba-hambaku dimanapun kamu berada, kemanapun kamu pergi, kemanapun kau sampai, jangan lupa senantiasa hatimu zikir kepadaku, zikir kepada Allah Subhanahu. Zikir yang mana? Zikir ada dua, boleh zikir jahar, boleh zikir khafi. Apa zikir jahar? Zikir jahar itu kedengaran suaranya. Zikir khafi tidak ada suara tapi ada rasanya. Ada zikir jahar, ada zikir khafi. Ayah dahar, ayah. Alhamdulillah malam ini Ciasem berzikir. Padahal belum lama di Jakarta ada tulisan spanduk gede banget, larangan berzikir. Kelurahan larangan. Kenapa? Sebab Nabi mengatakan innalillahi malaikatan sayyahina yaltamisuna majalisa dzikri
Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum fayahafunahum bi ajnihatihim. Allah punya Satpol PP, Allah punya banser dari kalangan malaikat yang sangat banyak jumlahnya. Mereka ditugaskan untuk mencari-cari majelis zikir. Apa yang mereka lakukan? Jutaan malaikat yang kumpul malam hari ini. Ketika ada orang yang beriman membaca Al-Quran, malaikat-malaikat tadi tenang mendengarkan. Ketika orang yang beriman berzikir, malaikat ikut zikiran. Ketika orang yang beriman membaca salawat, malaikat ikut salawatan. Dan saat nanti orang yang beriman di tempat ini berdoa kepada Allah, insya Allah malaikat semuanya akan ikut mengaminkan. Allahumma. Tahukah kita malaikat menghamparkan sayapnya sampai ke langit sambil berkata, halummu ila hajatikum. Wis panjaluk apa ngomong bae marinya mau punya kira jawirang-wirang ku tak kemono maneh Gusti bakal tindakan apa maneh kowe apa dongane sampean. Ngerti apa ora? Malaikat menghamparkan sayapnya sampai ke langit sambil berkata, halummu ila hajatikum. Prak cerita anjeun di hareupeun aing meumpeng aing keur teu dieu tong ararese ku aing bajakan hayang naon sia bakal dibeukeun kabeh ku aloka anjeun. Ngerti enggak? Silahkan kalian minta kepada Allah apa yang kalian inginkan di tempat ini, kami akan sampaikan kepada Allah. Niscaya Allah akan mengabulkan apa yang menjadi doa dan harapan kalian. Allahumma. Insya Allah semua orang yang berada di tempat ini doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malaikat semuanya ikut menjadi tim sukses. Kalau malaikat ikut jadi tim sukses, insya Allah urusan kita semua beres. Allahumma. Lain sama tim sukses caleg. Ari tim sukses caleg mah kadang-kadang timnya udah sukses, calegnya gagal, malah Kenapa stres? Dikerjain sama tim sukses. Kenapa dikerjain sama tim sukses? Kalau sudah jadi orangnya jarang yang beres. Waktu nyalon yang pertama mulu dan kasih sumbangan, Isra Miraj kasih sambutan, hajatan dia kondangan, ada orang yang sakit kasih bantuan, orang mati walaupun tidak kenal ikut nganter ke kuburan. Giliran sudah jadi anggota DPR boro-boro ngasih sambutan dan sumbangan, diundang Raja Bandi Al-Barakah ge teu nongol-nongol, teu muncul-muncul, teu datang-datang. Makanya wakil rakyat dan tokoh masyarakat yang datang malam hari ini kita doakan mudah-mudahan panjang umurnya. Allahumma. Sebaliknya mereka yang datangnya cuma musim kampanye waktu pengen dipilih doang, mudah-mudahan pada cepat moro modar. Wakil rakyat yang datang cuma musim kampanye waktu pengen dipilih doang, mudah-mudahan pada cepat mari. Hamba Allah yang dimuliakan, tahukah Kanjeng Nabi mengatakan, idza marartum biryadil jannati farta'u, jika kamu lewat di taman-taman surga mampirlah kamu. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga wahai Rasulullah? Hailaku dzikri, riungan zikir. Tempat ini oleh Rasul dinamakan dengan raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Selama ini kita beranggapan bahwa yang namanya raudhah itu cuma satu di Madinah. Selama ini kita menyangka bahwa yang namanya raudhah cuma satu di samping makam Rasulullah. Tidak. Di mana saja ada orang yang berzikir kepada Allah, membaca ayat-ayat Allah, bersalawat kepada Rasulullah, membicarakan agama Allah, berdoa kepada Allah. Di Mekahkah dia, di Madinahkah dia, di Irakkah dia, di Yaman, di Mesir, termasuk di Ciasem ini. Ini adalah raudhah, raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Maka ini keindahan yang luar biasa. Mungkin kita boleh ragu dan ketawa melihat bunga ini. Bunga ini sebentar lagi mungkin akan mati karena dibungkus plastik, tidak ada airnya sama sekali. Tapi tahukah kita karena berada di majelis zikir, ini bukan sembarangan bunga. Ini semua adalah bunga surga. Saya tanya ibu-ibu, bunga surga segar apa layu? Segar apa layu? Ceuk saha? Cintaku kepadamu tak akan pernah layu, bagaikan bunga surga yang segar selamanya. Enak apa enak? Enak nyanyi apa enak ngaji? Di sini mungkin di antara ibu-ibu yang datang ada yang umurnya di atas 60 tahun, ada yang di atas 60 tahun. Kita melihatnya dia orang tua, sebetulnya dia adalah nenek-nenek.
Tapi tahukah kita karena berada di majelis taklim malam ini di Ciasem, dia bukan lagi nenek-nenek di hadapan Allah, dia adalah bidadari sur. Bidadari sur. Insya Allah semua yang berada di tempat ini sedikit langkah saja masuk surga. Allahumma. Saya doakan mudahan ibu-ibu duluan masuk surga. Amin. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Walaupun raudhah yang ada di Ciasem ini cuma dewan pimpinan cabang, sebab dewan pimpinan pusatnya ada di Medina. Tapi walaupun ini cuma dewan pimpinan cabang, kalau ibu-ibu yang kudungnya merah mati malam ini di tempat ini, insya Allah masuk surga. Amin. Ayat yung berem anak kudung abang pora, insya Allah. Karena ini adalah taman surga, maka anak-anak mudanya kita betah, anak kecilnya betah, perawan ayunya betah, orang tuanya betah, bansernya betah, pak polisinya betah, aparatnya betah, kiainya betah, malaikat-malaikat Allah pun di tempat ini semuanya betah. Kenapa? Sebab ini adalah taman surga. Yang tidak betah di taman surga hanya Kenapa? Sebab yang namanya setan, kalau ada orang yang membaca Al-Quran dia akan kebakaran, kalau ada orang yang zikir dia akan kepanasan, kalau ada orang yang bersolawat dia akan kelojotan, begitu ada orang yang membaca doa kabur pergi entah kemana jalan. Mulane besok kalau selesai sholat berjamaah di masjid ini, imamnya ngajak zikir berjamaah, imamnya ngajak doa berjamaah, ada jamaah yang minggat duluan padahal tidak ada urusan, berarti jamaah itu sudah kerasukan. Kalau kiai lagi ceramah ada yang pulang duluan, berarti orang itu sudah kemasukan. Kalau kiai lagi ceramah ada orang yang nyender-nyender di tiang masjid, di tembok masjid, kipas-kipasan kepanasan, berarti orang itu sudah keusap. Dan kalau ada yang pulang duluan di antara ibu-ibu gendong anaknya, berarti yang digendong tuh anak. Kenapa saudara-saudara? Sebab belakangan ini di Indonesia muncul sekelompok umat manusia yang menyalahnyalakan amaliyah Nahdlatul Ulama, menyalah-nyalakan umat Islam Nusantara, menyalah-nyalakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka seenaknya mengatakan zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, tahlilan air jeruk. Makasih ya mas ya, Masya Allah banser kita doakan mudah-mudahan cepat tua pangkatnya. Kita umat Islam Indonesia tidak usah marah, tidak usah tersinggung, sebab itu persoalan perbedaan pendapat, betul Bu? Kita sudah terbiasa beda pendapat dan beda pendapatan. Tapi sesama umat Islam walaupun beda pendapat, lain pendapatan, apa wajibnya? Dua. Yang pertama, sesama umat Islam wajib saling menyayangi, saling ngahina. Sesama umat Islam walaupun beda pendapat, lain pendapatan, wajibnya saling menghargai, saling menghor. Tapi kalau terus-terusan umat Islam Indonesia disalah-salahkan, Nahdlatul Ulama disalah-salahkan, Ahlus Sunnah wal Jamaah disalah-salahkan, bangkitlah bansernya, bangkitlah pada sukanya, bangkitlah NU-nya, bangkitlah kiainya, bangkit aparatnya, bangkit DKM-nya, semuanya bersama-sama seperti kompaknya keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim ketika diserang oleh godaan setan. Setuju? Aja meneng bae. Wa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin.
Saya suwi koyo kayak tukang obat gini. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum dilaksanakan, setan datang. Setan kok batuk. Belum dilaksanakan, setan datang. Dia bilang begini, bro, manggil Nabi Ibrahim mas bro. Padahal kalau manggil seorang nabi minimal itu sayyidina. Tapi setan kan anti sayyidina. Bro, apa set? Saya dengar katanya kamu akan sembelih anak kamu, ya? Betul. Siapa yang nyuruh? Allah. Kapan nyuruhnya? Tadi malam. Di mana? Dalam mimpi. Walah bro. Mungkin yang datang dalam mimpi kamu itu bukan Gusti Allah. Bisa jadi yang nyuruh nyembelih anak kamu tuh setan, padahal dia sendiri. Kanjeng Nabi Ibrahim tidak mau banyak berbicara. Siapapun yang mengganggu ibadah kepada Allah, walaupun jenggotnya panjang, celananya cingkrang, pasti setan. Akhirnya kanjeng Nabi Ibrahim ngambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Primen Kang? Gagal bos. Sialan kowe karo wong tua gagal. Setan nyari Ismail. Ngil. Apa mang? Apa kamu sudah dengar kamu akan disembelih sama bapak kamu? Sudah dengar. Lu mamang tahu dari mana? Dari YouTube. Setan juga belajar agama dari YouTube, nggak mau qiraatul kutub. Setan juga belajar agama dari postingan, bukan dari ajengan. Setan belajar agama dari WhatsApp, bukan dari mushaf. Makanya aneh zaman sekarang ada orang yang terkenal punya jabatan tinggi, tasrif be orang ngerti, kafaroyu kafiru. Aneh. Ada dai terkenal katanya dari Bandung, wa wajada kadolan fahada. Tahu nggak Il? Bapak kamu akan nyembelih kamu itu bukan perintah Allah. Bisa jadi dia khawatir kamu minta jual kebun untuk beli motor buat trek-trekan di Ciasem, Il. Ismail tidak mau banyak berbicara. Siapapun yang mengganggu ibadah kepada Allah, walaupun bajunya kayak daster, kepalanya kayak ban skuter, pasti setan. Ismail ambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Primen Kang? Gagal maning bos. Goblok nemenku ya Ismail itu bocah cilik. Ya bos, Ismail bocah cilik tapi tangannya mencicil, matanya mendelik. Yang beti sampang watu ping pitu ngasih bengkek gegerinyong ki orang rasakna sampean lah. Ngerti apa enggak? Ada orang Jawa enggak? Ada orang Jawa enggak? Lah enggak usah ngaku, ente diem aja. Kalau bibir tebel hidung peseknya mesti Jawa aku lah. Setan nyari ibunya Ismail, Siti Hajar. Dia datang. Kang Siti, Cek Siti, apa tan? Apa kamu sudah dengar suami kamu akan sembelih anakmu Ismail? Sudah dengar? Ingat Cek Siti, waktu anakmu masih bayi cidit dibuang ke tempat ini tanpa ATM, tanpa rekening, tanpa JPS, tanpa OKOC. Dia pulang ke rumah, bini tuanya dipatrol. Giliran sekarang anakmu sedang lucu-lucunya, mestinya kan dia bawa oleh-oleh, kok malah mau disembelih? Bagaimana perasaan kamu sebagai seorang ibu yang melahirkan anakmu itu? Aku rapopo.
Tapi karena setan terus-terusan menggoda dan mengganggu, Siti Hajar kehilangan kesabaran. Dia ambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Primen Kang? Primen Kang? Kok makin banyak setannya di sini? Gagalnya setan merusak agama keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim. Selamatnya keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim dari aliran dan ustadz setan. Kenapa? Karena Ismail sebagai remaja Masjid Al-Barakahnya. Kenapa? Karena Siti Hajar ketua majelis taklim dan muslimatnya. Kenapa? Karena Ibrahim sebagai suriah tanfidiyah, lurahnya, polisinya, DKM-nya kompak dan serempak, tidak memberikan kesempatan ustadz setan untuk memberikan kultum di musolanya, apalagi khutbah Jumat di masjidnya. Makanya besok kalau ada orang yang menyalah-nyalahkan Amaliyah Nahdlatul Ulama, menyalah-nyalahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyalah-nyalahkan Islam Nusantara, mereka mengatakan zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Tidak usah tanya ayatnya, jangan cari hadisnya, ambil batu. Ambil batu. Bagaimana kalau Pak RT-nya nggak setuju, RT-nya? Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Itu aja kok. Daripada repot. Habis ngelemparin setan, Ibrahim haus. Gih, asam banget. Bener ci asam teh euy. Malaikat lapor pada Allah. Dari manakah? Dari Ciasem. Ciasemnya di manakah? Masjid Al-Barakah. Lah iya Al-Barakah ya barokah. Ampunnya kurang bener. Ada acara apakah peringatan Isra Mi'raj Nabimu ya Allah? Siapa yang datang kat? Masya Allah, qoriahnya tingkat nasional. Pak polisinya datang, tentaranya datang, kiainya datang, semuanya hempak kompak datang. Dan terakhir datang air 1 gelas lagi. Gak apa-apa, bagus. Lalu jangan ambil lagi loh. Tapi itu kenapa ada ibu-ibu yang duduknya di halaman masjid tidak mau ke depan, padahal depannya masih kosong kursinya. Itu sih beritanya karena jilbabnya belum lunas, takut kena tukang foto. Apa yang mereka lakukan wahai malaikatku? Ya Allah, hamba-hambamu di Masjid Al-Barakah semuanya berzikir menyebut asmamu. Subhanallah, wallahu akbar, wala haula. Apa yang mereka minta wahai malaikatku? Ya Allah, hamba-hambamu di Ciasem minta diampuni dosa-dosanya. Aku tidak akan mengampuni dosa orang yang tidak ikut membaca amin. Apalagi yang mereka minta wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di Ciasem minta dibebaskan dari api neraka. Aku juga tidak akan mengabulkan doa orang yang aminnya terpaksa. Apalagi yang mereka minta wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di Ciasem minta dimasukkan ke dalam surga. Memangnya orang Ciasem ada potongan masuk surga malaikatku? Tidak ada. Dari mana kamu tahu mereka tidak pantas masuk surga? Satu, anak perempuan perawan ada yang tidur samping panggung. Yang kedua, banyaknya ibu-ibu duduknya selonjor. Ada juga yang netein bocah kelihatan sama kiai.
Dan di belakang ada yang sibuk masukin kue kantong kresek. Adakah mereka melihat surga wahai malaikatku? Tidak ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Seandainya mereka melihat surga ya Allah, pasti orang Ciasem akan jejeritan, histeris minta dimasukkan ke dalam surga. Ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Seksenono malaikatku kabeh iku wong kang padha lungguh ana sak jandinge Masjid Al Barokah wis tak ngapura kabeh dosa-dosane. Saksianku anjeun he malaikat kabeh jelema nu ngarumpul di dinya geus dihampura kabeh dosa-dosa naku kami. Saksikan wahai malaikatku, semua orang yang berkumpul di tempat itu ku ampuni dosa-dosanya. Allahumma ada malaikat yang interupsi, boleh saya nanya ya Allah? Nanya apa Kat? Apa nanya yang mukanya babak luar ngaku digebukin orang itu? Bukan. Kan tidak semua orang datang di tempat itu berzikir menyebut asmamu, tidak semuanya membaca ayat kitab sucimu, tidak semuanya bersolawat pada nabimu. Memang ada yang lain Kat? Ada ya Allah. Kami ngelihat dari awal acara ada orang yang kerjanya cuma ngincer terus tukang kamera, tuh bagaimana nasibnya ya Allah? Allah berfirman, humul julasa'ul ladzi la yashqa bihim jalisuhum. Mereka orang yang berkumpul di Masjid Al Barokah itu wahai malaikatku, semuanya orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Polisinya polisi soleh, tentara yang datang tentara soleh, banser yang datang banser soleh, perawan yang datang perawan solihah, ibu-ibu yang datang ibu-ibu solihah. Siapapun yang bergabung dengan mereka, berkumpul dengan mereka, walaupun tidak baca Al-Quran, tidak zikir, tidak salawatan, hatta tidak mendengarkan pengajian, termasuk yang ketiduran, mereka tidak merugi dan dosa mereka semua sudah kuampuni. Allahumma indah apa indah? Indah apa indah? Masya Allah, begini indah kok ada yang bilang bid'ah. Hamba Allah yang dimuliakan, syukur kita. Begitu besar dan hebatnya zikir di hadapan Allah. Majlis seperti ini adalah majlis surga. Tapi kadang kita menganggap enteng sehingga kalau duduk di tempat majlis kadang-kadang tidak betah. Baru jam setengah 12 ngeliatin jam tangan terus. Orang kayak nonton layar tancap sampai subuh, tancapnya layarnya udah dicabut, orangnya masih nancep di situ. Kita sering menganggap remeh dan zikir wirid doa kepada Allah, padahal pengalaman hidup para nabi, para wali dan orang-orang soleh terdahulu ketika berhadapan dengan tantangan dari tangan ujian godaan dan cobaan, mereka senantiasa berzikir dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Leres atau nabi henteu? Lihat kanjeng Nabi Adam. Bukan betulin tangan. Ini kan otomatis betulin tangan kelihatan jam. Sama dengan kamu duduk situ mau ngelihat kiai, tahu aku juga. Lihat kanjeng Nabi Adam sebagai pengantin baru sangat berbahagia, punya kebun yang sangat luas, rumah yang megah, sandangan yang mewah, rizkinya mambrah-mambrah, barang lurah sarwati numbas, tanah subur sarwati nambur, gemah lipah roh jinawi, ayam tentrem kertora harjo, lebak libuk loba-lebokeun, bruk di juru brok di pantau, ngalayah di tengah. Ngalayah di tengah artinya apa? Orok mencret. Allah pesan dua. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna min adh-dhalimin. Pantura ini punya qori'ah yang saya kenal anehnya, fa semua, Farihah, Fatihah, Fatimah, aneh nih. Saya kenal semua karena teman-teman musabakoh dulu itu. Hai Adam, tinggallah
kamu dengan istrimu di dalam surga, nikmati makanan yang bisa kamu makan yang berlimpah di dalamnya. Cuma aku pesan wahai Adam, yang pertama jangan kamu dekati pohon ini, walaupun dia ada di kebunmu, mungkin di kantormu, atau bisa jadi cair dengan tanda tangan dan stempelmu. Jangan ambil, sebab itu korupsi namanya. Nanti kamu bisa dipecat dari pemimpin partai. Adam. Yang kedua, inna hadza aduwwun laka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Ini ada musuh rival kamu, saingan kamu Dam, yang sudah terusir dari gedung DPR. Waspada Dam, dia adalah pimpinan jin Dam. Nanti kalau sampai kamu ketemu dengan dia, jangan dengarkan ucapannya, jangan ikuti nasihatnya, jangan mau koalisi dengan dia. Dia walaupun raisul jin, ketuanya jin, jangan diikuti. Ngerti kondam? Paham sampun. Ya wis meneng. Tenang, rumah tangga nikmat. Indah. Tahu-tahu nggak lama setan datang silaturahim. Masuk surga. Kenapa setan bisa masuk surga? Bukankah surga lebih safety daripada Makobrimob? Kalau Makobrimob kemasukan teroris masih wajar saja. Lah ini surga kemasukan teroris. Rupanya setan itu konon ada keterangan menyebutkan dia naik ular, ularnya masuk surga. Jadi masuk istana itu karena ada kendaraan politiknya. Masuk. Dam, kamu dapat ayat ya Dam? Betul. Ayatnya wala taqraba hadhihi syajarata, ya betul. Kamu tahu maksudnya? Aku nggak boleh dekati pohon ini. Salah. Justru yang benar kamu mesti petik buah itu. Sebab begitu kamu makan buahnya, kamu berubah menjadi malaikat, menjadi penguasa tunggal yang hebat, kekal di dalam surga. Tidak ada demo, tidak ada interpelasi, dan tidak akan pernah di-impeachment dari jabatanmu. Ambil. Olehnya orang ngandel. Begitu dengar Adam tidak percaya, setan sumpah. Memang yang namanya curkam itu tukang sumpah Pak, janji mulu. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Hai Adam dan Hawa, aku bersumpah pada kalian berdua bahwa apa yang kulakukan ini semata-mata nasihat untuk kamu. Apa yang kukatakan demi keberhasilan dan kesuksesan kamu. Aku ini cuma tim sukses Dam. Panganan. Begitu Adam dan Hawa mendengar sumpah setan, goncang hatinya, goyang jiwanya. Kenapa? Adam tidak membayangkan ada orang sumpah tapi bohong. Kenapa? Adam tidak pernah nonton TV One. Kalau saja Adam sekali nonton TV One, dia menyaksikan ada orang yang kepalanya pakai peci, lehernya berdasi, datangnya naik taksi, kemudian dilantik pakai kitab suci, ternyata malah nyolong EKTP. Kemudian pura-pura nabrak tiang listrik. Yakin Adam tidak akan percaya, tapi Adam tidak pernah ada yang bisa diambil kaca. Akhirnya apa? Keduanya memetik buah larangan. Izinkan saya bertanya dengan ibu-ibu yang metik buah larangan, yang makan buah di surga terlarang itu, yang metik duluan Adam apa istrinya? Adam apa istrinya? Adam apa istrinya? Mana buktinya? Istrinya makan buahnya sudah sampai di dadanya, suaminya baru sampai di lehernya. Ibu jangan protes. Enggak, suaminya dulu. Mana buktinya? Tekan ngisor kayak mana loro. Itu mah bukan buah, itu namanya ubi untuk bininya. Yang makan duluan adalah istrinya. Kenapa? Karena wanita memang percayaan dengan sales, percayaan sama iklan.
Bukankah ibu menyesali punya suami malang itu gara-gara iklan dia dulu? Iya. Akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke bumi. Hawa jatuhnya di Jeddah, Adam jatuhnya di India. Berpisah konon sampai ratusan tahun lamanya. Ibu saya tanya, kalau ibu kehilangan suami sedih apa tidak? Sedih apa tidak? Sekarang saya tanya kaum bapak, kehilangan istri sedih apa tidak? Bagaimana sedih orang istrinya masih ada, dia sudah siap pemain cadangan. Hawa jatuhnya di Jeddah, Adam jatuhnya di India. Yang di Jeddah pekerjaannya cuma menangis pagi, siang, dan malam. Bukan karena pening di kepalanya, bukan luka di kakinya, bukan gores di tubuhnya. Sakitnya tuh kangen sama suami. Sementara Adam yang berada di India bukan tidak rindu dengan istrinya, bukan tidak kangen dengan kekasihnya, kangen dan rindu tentu saja, tapi dia tidak tahu alamat barunya. Mau nanya sama orang India, takut dikasih alamat. Untung Adam dapat WA, wedang anget wahyu Allah. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ini mestinya kalau pas baca ayat sama sholawat corongnya pakai eho gitu, ngapa Kang? Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah maha penerima tobat lagi maha penyayang. Zikir wirid yang dibaca oleh kanjeng Nabi Adam diamalkan. Apa yang dibacanya? Rabbana ya Rabbana zalamna wa ilam wa tarhamna bacaannya kurang pas Bu. Zulamna anfusana, dolan nang kampung kana. Ini tahlilannya rusak. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Salah dengar. Wa kebuana wa sapiyana wa kayamana. La ilaha illallah. Asem. Yang kedua, ada keterangan menyebutkan bahwa kanjeng Nabi Adam bertawasul dengan kanjeng Nabi junjungan urang sadayana baginda Nabi besar Muhammad. Apa yang dibacanya? Allahumma bihaqqi Muhammadin lima ghafartali, ya Allah, dengan hak Muhammad kiranya kau ampunkan kesalahanku. Tawassul ini diamalkan oleh kanjeng Nabi Adam dan diamalkan oleh anak cucunya yang beriman. Kalau melakukan kesalahan mereka senantiasa beristighfar dan baca tawassul. Setan juga bikin salah tapi nggak mau istighfar, nggak mau tawassul. Memang setan anti istighfar, anti. Makanya kalau ada ustadz mengharamkan tawassul namanya ustadz. Yuk, hadroh siap. Ini tawasul yang sering kita baca, dinyanyikan ibu-ibu, tapi kita tidak sadar ini tawasulnya. Persiapannya hanya 3 detik, lewat nggak jadi. Yang pakai mic saya sendiri, anak-anakku biar pegang pukulannya. Itu nggak ada yang pegang? Sudah nggak ada? Sudah cukup? Nggak apa-apa kalau nggak mau, aku nanti bawa musik sendiri. Itu kue isinya. Wah pinter.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منحازم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأول ينهزمي صبرا متى تدعوه الأول ينهزمي يا رب بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وأذن لصحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل وصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقاء والحلم والكرم أهل التقى والنقاء والحلم والكرم يا رب بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلوا على محمد. Akhirnya Kanjeng Nabi Adam digiring kakinya sampailah di Jabal Rahmah bertemu dengan sang istri kekasih hati yang sedang menangis menanti seorang diri. Sret ngaliuk we akang ieu teh nyanyai. Kini ku datang padamu senyumlah sambutlah kedatanganku. Ku tahu engkau lama menunggu untuk memang sengaja ku menggodamu, ingin tahu hatimu, senyumlah, sambutlah kedatanganku, curahkan segala isi hatimu. Enak apa enak? Ada yang bisa duetnya?
Soneta. Siapa yang bisa? Mana yang tukang semule? Mana semule? Rukun kembali rumah tangganya, stabil kembali ekonominya, bahagia lagi hidupnya karena Adam baca Astaghfirullah, Astaghfirullah, Rabbi zidni wa wafiqni. Bingung. Astagfirullah Rabbal baroya, bukan loba baraya. Jadi kalau seret rezeki, susah ekonomi, ngaco salaki, jangan nyalahkan aki-aki, luruskan laki-laki, sadar diri. Betul? Yuk banyak baca istighfar. Ya corongnya siap ya Kang. Mau selawatan ya Bu? Mau selawatan? Bisa apa ora? Yakin? Kok nggak bunyi? Rihabal huda ya manar ad-dhiya. Ayo. Ada? Aneh? Sing kieu sing nomor pira sing biru kae. Ya. Pakai stereo Kang ini mono. Lana am lahu. Sabar. Oh, wah, soalnya wong desa ya. Coba ya. Bisa ini mono ya mana aja menek. Wis maklum ya, ini wong desa. Sungguh membuat Maluku. Sallallahu Muhammad. Jadi kalau seret rezeki, susah ekonomi, harus banyak baca hebatnya zikir. Yang kedua, contoh lain yang kedua, Kanjeng Nabi Ibrahim dibakar api yang sangat besar. Teorinya orang yang dibakar api akan hancur tubuhnya jadi debu, terbang ditiup angin. Tapi tidak dengan Kanjeng Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api. Kenapa? Sebab Kanjeng Nabi Ibrahim punya zikir, punya wirid, punya doa yang sangat ampuh. Apa yang dibacanya? Moga bareng-bareng. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Enak Bu, raos Bu, nikmat Bu, tapi kenapa diganti? Indung-indung, hujan diudik,
Anak siapa? Mata melirik. Allahumma sholli wa sallim. Saya tanya ibu-ibu, lindung apa? Lindung apa? Lindung adalah belut. Kepala lindung berarti kepala. Pengajian kok bayangin pala belut. Saya tanya ibu-ibu, belut itu pendek apa panjang? Belut itu kasar apa licin? Belut itu di darat apa masuk lubang? Lubangnya kering apa becek? Ngaji kok bayangin panjang licin masuk lubang becek. Itu namanya apa? Udah begitu menghina orang lagi. Aduh, aduh. Mandi di kali, tidak sembahyang, di dalam kubur. Ada cehindun tak? Ada perempuan yang mandi di kali, rambutnya tidak sembahyang, tidak di dalam kubur mendapat. Namanya Siti. Siapa Siti Aisyah? Istrine Kanjeng Nabi. Berarti ibu menghina keluarga Kanjeng Nabi, penganut aliran sesat, dijamin masuk neraka. Kenapa Siti Aisyah? Kenapa enggak Siti Markona? Siti Markona kan langganan sopir angkot no, di Ciasem, si Dayat, si Umar, si Dudung, si Mamat. Ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu dan berikanlah jaminan keselamatan pada Ibrahim. Habis kayu bakarnya, padam apinya. Ibrahim mah teu lecet-lecet, teu cecel-cecel, teu hideng-hideng. Kenapa Kanjeng Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api? Karena zikir, karena membaca hasbunallah wa ni'mal. Ini diceritakan Quran, diamalkan juga oleh Kanjeng Nabi. Ampuh doanya, menang dalam satu peperangan tanpa peluru, tanpa peluru, tanpa senjata. Ini doa bisa diamalkan oleh orang beriman, siapapun orangnya. Saya tanya ibu-ibu, Pak RT kita beriman gak di sini? Beriman apa tidak? Berarti doa ini bisa diamalkan sama Pak RT. Begitu ada rumah warga kebakaran, datanglah mobil pemadam kebakaran. Tiba-tiba muncul, dia bertanya, kemana ini mobil? Nyemprot Pak RT, minggir. Kenapa memang? Minggir cek aing siapa? Sebab mobil pemadam kebakaran itu bid'ah dholalah, tidak pernah ada zaman Rasulullah. Yang sunnah apa Pak RT? Yang sunnah itu seperti Kanjeng Nabi Ibrahim, dibakar api, tenang di tengah kobaran api, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, bukan ngacir semprot pakai mobil. Tapi saya tidak berani Pak RT, makanya aku bilang kamu minggir. Entah siapa yang memberitahu, ketika tiba-tiba datang Bu RT dengan langkah tergopoh-gopoh dan kontai, kedua tangan suaminya itu pun ia gapai. Lalu sang istri berkata, jangan tinggalkan aku seorang diri sayang.
Dan sang suami dengan muka yang merah, nada agak marah, dia bicara pada istrinya, baru kini ku sadari betapa lemahnya imanmu itu. Pergilah engkau dari sisiku, biarkan aku dengan keyakinanku. Akhirnya dengan penuh percaya diri, diiringi isak tangis anak dan istri, Pak RT menceburkan diri ke tengah kobaran. Dan ia pun, kata siapa lo, tahu aja. Dia baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Lu kok hilang? 10 menit kemudian api pun padamlah dan seluruh masyarakat Ciayem. Hah? Siapa? Ingatnya ayam aja. Dan seluruh masyarakat Ciasem berduyun-duyun mencari keberadaan. Ternyata Pak RT, mateng. Ampuhnya zikir. Sekarang pertanyaan, apa hebatnya tasbih? Mau dengerin? Mau dijelasin? Sudah jam 12 lewat. Apa hebatnya tasbih? Yang pertama, tasbih adalah senjata yang Allah kirimkan buat orang-orang yang beriman untuk melepaskan diri dari kegelapan hidupnya, himpitan kesulitannya. Siapa contohnya? Kanjeng Nabi Yunus. Nabi Yunus itu mubalik kondang dai terkenal, tapi dia kesel kecewa dengan umatnya, kabur meninggalkan kaumnya, cemplungkan ke lautan, dimakan oleh ikan hiu. Teorinya orang yang dimakan ikan hiu akan hancur tubuhnya jadi kotoran ikan, tapi tidak dengan Nabi Yunus. Kenapa? Kanjeng Nabi Yunus punya zikir, punya wirid yang ampuh sakti mandrogono, matek aji kaseten. Apa yang dibacanya? Tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni. Bareng-bareng. La ilaha illa anta subhanaka inni. Ini kuntu, bukan ini untuk. Ini huntu doi. Singkat zikirnya, ringkas wiridnya, pendek doanya, cukup mengundang pertolongan Allah, turun SK-nya. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami perkenankan doa Yunus, kami selamatkan ia dari kegelapan hidupnya. Begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Yunus keluar dari perut ikan dalam keadaan selamat, sedikit pun tidak ternoda dan terluka. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Yunus membaca tas. Ini pun bisa diamalkan sama Pak RT. Minggu depan ajak Pak RT ke kebun binatang, bawa ke kandang macan. Sesampai di kandang macan, suruh buka tuh kandang. Saat kandang macan dibuka, seluruh masyarakat Ciasem memberikan dorongan kepada Pak RT. Masuk ke dalam, disambut 3 ekor macan yang tersenyum lebar. Pak RT membaca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Insyaallah Pak RT, insyaallah Pak RT. Habis. Yang pulang sendalnya doang, malah macannya bilang alhamdulillah. Kita andas etong. Hebatnya zikir pada Allah. Yang kedua, apa hebatnya tasbih? Hebatnya tasbih adalah senjata yang Allah kirimkan kepada umat Nabi Muhammad SAW agar supaya mereka apa? Mereka bisa menghantarkan apa yang menjadi cita-cita dan harapannya ketika otak dan ototnya sudah tidak mampu untuk mencernanya.
baca tasbih. Contohnya siapa? Kanjeng Nabi Zakaria. Nabi Zakaria umurnya 120 tahun, istrinya 79 tahun, belum punya anak. Memang yang namanya anak gampang-gampang. Ada yang 10 tahun kawin belum punya anak, ada yang 20 tahun kawin belum punya, ada yang 30 tahun belum kawin belum punya. Sebaliknya ada yang belum kawin malah sudah punya banyak. Maklum katanya sekarang mah zaman parabola, loba perawan jebol ti heula. Tanaga cendol tadi kelapaan menyendol teu aya. Eta pangaruh bahenol dibahe-bahekeun teh. Ada yang begitu? Yang mana ibunya? Nabi Zakaria mohon kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Tuhan, berikan padaku keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Diijabah oleh Allah. Kan Nabi Zakaria akan punya anak laki-laki namanya Yahya. Nabi Zakaria akan punya anak namanya Yahya. Kenapa namanya Yahya? Yahya artinya hirup deui, Yahya artinya hidup, artinya urip. Kenapa anaknya Nabi Zakaria artinya si hidup? Karena Nabi Zakaria ketika sampai tua tidak punya anak, seakan-akan sudah mati. Begitu istrinya punya anak, seakan-akan dia hidup lagi. Anaknya namanya Yahya. Saya tanya ibu-ibu, bisa nggak menghidupkan yang mati? Ibu bisa nggak ngidupin yang mati? Maksudnya kompor, TV, handphone. Perasaan baru tadi malam Jumat. Nabi Zakaria akan diberi anak oleh Allah, tapi ada tirakatnya, ada riadohnya, dan ada syarat. Apa syaratnya? Syaratnya cuma 2. Kalau ada yang ingin punya anak, syarat yang pertama harus sudah kawin. Syarat yang kedua, istrinya harus istri sendiri, bukan bini tetangga lu telatenin. Lakoni tirakat 3, saudara-saudara. Apa yang 3? Yang pertama, Allah tukaliman nasa salasata ayamin ila romza, atau pawicoro ora kekondo kelawan popoldo lawase turun dino kejaba nganggo asta. 3 hari 3 malam tidak berbicara dengan sesama umat manusia kecuali dengan isyarat tangan saja. Oh, kalau begitu berarti benar amaliyah NU Tijaniyah yang mengatakan agar murid-muridnya tidak ngobrol selama 7 hari sampai 10 hari. Betul Tijaniyah. Berarti benar NU, benar NU. Yang salah ente. Yang kedua, wadhkur rabbaka katsira, banyaklah engkau berzikir pada Tuhanmu. Nabi Zakaria tidak ngobrol, banyak zikir. Persis ibu-ibu Ciasem tidak zikir, banyak ajis aing. Yang ketiga, wasabbih bil ashyi wal ibkar, bacalah tasbih pagi dan petang. Ketika riadoh dilakoni oleh Kanjeng Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam, tiba-tiba istrinya nenek-nenek umur 80 tahun met ren bun ngendog emang bebek apa? Kita apa manukan dermaju kok. Kalau di Ciasem ada nenek 80 tahun hamil, kira-kira heboh enggak? Rame enggak? Gonjleng enggak? Kira-kira Pak RT capek enggak wawancara? Kenapa istri Nabi Zakaria nenek-nenek 80 tahun bisa hamil? Karena Nabi Zakaria membaca tas. Ini pun bisa diamalkan sama Pak. Cari nenek-nenek 80 tahun, kawinkan sama setelah dikawin langsung diwirid selama 3 hari 3 malam. Begitu selesai wirid ternyata sang nenek mati. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad.
Dah itu urusan tasbih selesai. Pokoknya kalau ibu sulit hidup, gelap hidup, anak bodoh, suami karirnya diganjel, gak punya anak, baca tasbih, insya Allah habis gelap terbitlah. 2. Kenapa perjalanan Isra Mi'raj Allah ceritakan di dalam surat Al-Isra surat yang ke-17? Islam ini hebat luar biasa. Al-Quran jangankan kandungannya secara utuh, jangankan paragrafnya, nomor suratnya saja sudah mengandung rahasia dan hikmah. Ini penelitian saya pribadi. Mana contohnya? Dalam Al-Quran itu ada surat yang namanya surat Ali Imran. Ali Imran artinya keluarga Imran. Nomor suratnya nomor yang ketiga. Kenapa keluarga Imran nomornya nomor ketiga? Karena yang namanya keluarga itu komponennya 3. Ayah, ibu, dan di dalam Al-Quran juga ada surat An-Nisa yang artinya istri atau perempuan-perempuan. Nomor suratnya nomor yang ke-4. Kenapa surat istri itu surat yang ke-4? Karena seorang laki-laki muslim boleh punya istri sampai mantep. Wah boleh. Ya second ngapa bu? Kasih second lah. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat Al-Ma'idah. Surat Al-Ma'idah itu surat yang kelima. Ma'idah artinya hidangan atau makanan. Kenapa surat Al-Ma'idah itu surat yang kelima? Karena yang namanya makanan kata para ahli 4 sehat 5 sok mual ayah kitab kiamah. Kenapa surat Yusuf itu surat yang ke-12? Karena Nabi Yusuf punya saudara 12 bersaudara anak Nabi Yakub. Nabi Yusuf dicemplungkan ke dalam sumur seolah-olah dia dicelakakan saudaranya. Makanya kalau ada yang paling bahaya cilaka dan sepak bola paling bahaya kalau sudah ada tendangan 12 pas. Kenapa surat Al-Isra perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu surat yang ke-17? Karena ketika Kanjeng Nabi Muhammad pergi Isra dan Mi'raj pulangnya membawa sholat 5 waktu sebanyak 17. Sok hebat. 2. Yang ketiga, kenapa surat Al-Isra dimulai dengan tasbih subhana sedangkan surat berikutnya Al-Kahfi dimulai dengan alhamdu? Subhana adalah membersihkan, alhamdu adalah membangun. Subhana adalah bersuci, alhamdu adalah mendirikan sholat. Artinya apa? Isyarat bahwa sebelum sholat orang hendaknya membersihkan dulu, berwudu dulu, istinja dulu, bersih dari hadas dan najis. Begitupun dalam kehidupan manusia, yang namanya bersuci itu cuci muka, yang namanya membangun itu dandan mukanya. Saya tanya ibu-ibu, ketika berangkat ke sini pakai bedak apa cuci muka dulu? Cuci muka dulu apa bedak dulu? Bagaimana konsepnya wudu? Konsepnya wudu itu gambaran membersihkan kejahatan saudara-saudara. Yang namanya wudhu bersihkan dari atas mukanya dulu, kemudian tangannya, kembali kepalanya, terakhir baru kakinya. Begitulah membersihkan rumah kita, mulai dari langit-langitnya, dindingnya, lantainya dibersihkan, baru dipel. Jangan dibalik, dipel lantainya dulu, baru bersihkan langit-langitnya, kotor selamanya. Artinya apa? Membersihkan kejahatan-kejahatan dari yang di atas dulu, dari pimpinan dulu, dari DPR-nya dulu, dari MPR-nya dulu, para menterinya, gubernurnya, bupatinya, camatnya, dan seterusnya. Baru kejahatan rakyatnya yang dicari-cari. Jangan dibalik-balik, rakyat nyolong ayam diinjek tangannya, tapi koruptor gentayangan di mana-mana. Gak akan bersih saudara-saudara. Makanya alhamdulillah hari ini pemimpin kita Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya tidak pandang bulu. Siapapun yang melakukan kejahatan sikat semuanya. Makanya mereka pada koruptor pada ketakutan saudara-saudara. Kenapa Jokowi berani seperti itu? Karena di belakangnya para kiai NU saudara-saudara. Tapi apa Jokowi ada salahnya? Ada. Kita tidak bicara cawapres, tidak bicara capres, kita bicara pemimpin yang sudah sah. Betul? Soal besok 17 April milih siapa bukan urusan aing ya,
Tapi kita harus jujur, kalau Pak Polisi punya jasa jangan disalah-salahkan, Pak RT punya jasa jangan dinistakan, Lurah punya jasa hormati dan syukuri, terima kasih dia. Kenapa? Seorang pemimpin yang sah itu wajib dibantu, minimal didoakan, haram diganggu. Kenapa? Kalau diganggu nanti dia nggak bisa bekerja, yang rugi rakyat Indonesia, panjenengan terlibat untuk menyakiti orang se-Indonesia. Itu ilmunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihat Rasulullah meninggal dunia, umat Islam hampir berpecah belah. Ada Muhajirin, ada Ansor, ada Bani Hashim. 3 calon presiden, ribut para sahabat Nabi. Minna amir, wa minkum amir. Ribut, satu pemimpin kami, satu pemimpin anda. Tapi ketika Abu Bakar As-Siddiq dilantik jadi Khalifah Rasulullah, semua umat Islam sami'na wa ata'na, kami dengar perintah anda, kami taati perintah anda. Umat Islam tidak boleh melawan pemimpin yang sah. Ketika ada orang yang membangkang tidak mau bayar zakat, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Begitulah ketika Bung Karno dulu, kita sedang goncang negeri ini, NU buru-buru tampil ke depan. Ini waliul amri ad-durur bisyauka, ini ada pemimpin yang sah dalam keadaan darurat. Kenapa? Sebab kalau tidak ada presiden, negara pasti akan kacau. Soal kurangnya sudah biasa saja. Betul? Nahdlatul Ulama di Jombang ketika muktamar terjadi kericuhan kecil-kecilan. Ada yang calonkan ini, ada yang calonkan ini. Tetapi ketika sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Ahlul Halli wal Aqdi, Kang Said Agil Siraj dari Cirebon dengan Kiai Ma'ruf Amin dari Cirebon, dilantik jadi Suriah dan Tanfidiyah, sah mereka pemimpin NU. Sami'na wa ata'na. Orang NU jangan macam-macam. Begitu juga pemilu 2014, ada 2 orang calon. Siapa yang menang? Begitu Jokowi menang, dilantik oleh DPR MPR, sami'na wa ata'na, dia presiden kita, jangan diganggu. Nanti kalau misalnya ada presiden yang lainnya, siapapun presidennya, kita tetap sami'na wa ata'na, asal itu hasil pilihan kita sendiri. Betul? Ayam kayak kue. Ya pora. Kita memuji Jokowi dan Yusuf Kala bukan karena untuk pilpres besok, bukan. Tapi kita harus jujur mengakui. Kenapa? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak berterima kasih pada manusia tidak bisa syukur pada Allah dia. Sekarang disebarkan hoax yang sangat banyak, saudara-saudara. Saya menyendiri tidak apa. Semua menghina pemerintah kita, tidak. Saya ingin bicara yang sebenarnya, karena saya bicara bukan dari hoax. Saya keliling seluruh Indonesia dan saya tahu benar hasilnya. Saya ceramah dari ujung Sumatera sampai ke Papua, sampai ke Freeport, sampai ke pucuknya, menginap 1 minggu di sana, keliling Timika dan semuanya, sampai Abe Pantai, Abe Pura, sampai Papua Nugini. Saya menyaksikan, alhamdulillah, berkat kerja kita semua, doa kita semua, pekerjaan pemerintah kita berhasil dengan sukses. Silahkan Anda yang tidak percaya, ragu dengan saya, nama masalah. Tapi demi Allah, saya bukan bayaran siapa-siapa. Saya kalau mau jadi tim sukses seseorang, miliaran duit saya, bukan sombong. Luar biasa, lihat jalan tol rapi semua, desa tertinggal dirapikan semua. Jangan dihina, kasihan, sudah kurus badannya. Orang seenaknya bilang PKI dia kafir, kita tidak akan bicara apapun juga. Tapi fakta, saya bersaksi, ibadah Jokowi jauh lebih baik daripada saya. Kenapa harus malu? Tidak usah malu kita kok. Puasa Senin Kemis, tahajudnya aja malam, nggak pernah siang. Tapi kalau dengan ibu-ibu di Ciasem eleh, kenapa? Ibu-ibu Ciasem mah sholat sunatnya banyak banget, ba'da subuh, ba'da asar be sholat lagi ibu-ibu sini. Bakat tingkul lieur eta teh. Betul apa tidak? Presiden kita Bung Karno hebat apa tidak? Ada salahnya apa tidak? Ada. Apa hebatnya? Saya punya anak di Mesir 3. Sampai di Mesir saya lihat ada Soekarno Street, Jalan Soekarno. Kenapa begitu hebat Bung Karno? Karena Universitas Al-Azhar di Mesir tidak akan pernah ada lagi tanpa perjuangan Bung Karno, karena dulu pernah ditutup. Tapi aneh, ada orang yang tamat kuliah di Al-Azhar ngahina-hina Bung Karno. Terus masa sia. Saya punya anak di Maroko,
Saya lihat di sana ada jalan Bung Karno juga. Kenapa? Karena Maroko bisa merdeka pengaruh dari kehebatan Bung Karno. Bangga orang Indonesia. Di Mesir ada mangga yang paling besar. Kalau ada mangga yang paling enak, mereka sebut hadhi mangga Soekarno. Ini mangganya Soekarno. Ketika anak-anak ngaji dengan para syekh, orang Indonesia kumpul, ketika mereka selalu bertanya, is'alu ya abna Soekarno, tanya wahai anak-anak Soekarno. Bangga saya sebagai orang Indonesia. Tapi kenapa di Indonesia Bung Karno dijelek-jelekkan orang yang tidak punya jasa apa-apa? Berangkatlah ke kota suci Mekah dan Madinah, lihat di sana ada tempat sa'i yang sudah bertingkat itu. Dulunya lantainya 1, tapi Bung Karno ketika ke sana mengatakan, coba tingkatkan 2-3 lantai, sebab satu saat tidak akan cukup untuk menampung umat Islam yang ingin sa'i. Betul, hari ini yang kita naik ke lantai 2, lantai 3 dan seterusnya, itu jasanya Bung Karno. Selama masih ada orang yang sa'i, selama ada orang yang haji dan umroh, selama itu pula Bung Karno banjir pahala, saudara-saudara. Bangga apa tidak? Bangga apa tidak? Salahnya ada apa tidak? Tutup salahnya. Kalau engkau ingin ditutup aibmu oleh orang lain, siapa yang buka aib orang lain, dibuka aibnya oleh Allah. Pak Harto hebat apa tidak? Hebat apa tidak? Hebat. Mana ada orang yang berani ketika Sarajevo di Bosnia sedang banyak bom turun, para kiai nggak berani turun dari pesawat, Pak Harto turun dan meresmikan pembuatan masjid di sana. Kalau panjenengan naik haji sekarang menemukan terowongan-terowongan yang sangat banyak. Panjangan umroh menyaksikan terowongan, nanti dari Mina sampai ke Mekah, terowongan yang digali di gunung-gunung itu, siapa penggagasnya? Penggagasnya adalah Pak Harto. Selama ada orang berjalan menggunakan terowongannya sampai ke Masjidil Haram, lalu jadi ibadah, selama itu pula banjir pahala Pak Harto. Hebat apa hebat? Ada salahnya apa tidak? Tutup salahnya, bukan urusanmu. Habibie hebat apa tidak? Hebat. Dia manusia paling pintar sedunia, saudara-saudara. Otaknya paling tinggi sedunia. Kurangnya mungkin ada. Gus Dur hebat apa tidak? Oh, kita tidak akan nemu manusia sehebat Gus Dur lagi insya Allah. Kenapa? Dia ulama, dia cendekiawan, budayawan, kepala negara. Manusia komplit di Indonesia hanya Gus Dur saya kira. Cuma Gus Dur memang orangnya sembarangan ngomong. Tapi penting kalau menghadapi pesilat-pesilat tangguh harus pakai jurus mabok sekali-kali. Dikiranya dia nyungsep padahal ngebung. Gus Dur ditanya, gimana pandangan Gus Dur tentang goyang ngebor Inul? Nggak apa-apa. Gitu aja kok. Lu gue gitu Gus, saya nggak ngeliat ini. Bener apa salah? Bener apa salah? Yang salah siapa? Yang nanya. Udah tahu nggak ngeliat, ditanya bagaimana pandangan, aing tenempo adalah. Tapi tahukah engkau seorang manusia yang sayang dengan bangsa Indonesia lebih sayang daripada dirinya? Gus Dur ketika akan diturunkan dari jabatan presidennya, puluhan ribu banser pasukan berani mati kumpul di Jakarta, lapor pagi ke Gus Dur, Gus, pasukan siap nunggu perintah. Waduh, Gus Dur santai saja. Ada apa ini? Panjenengan kan besok akan diturunkan di jabatan presidennya Gus. Tidak apa-apa. Tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian. Siapa yang nyuruh ke Jakarta? Kami sendiri pulang. Semua puluhan ribu pasukan berani mati suruh pulang oleh Gus Dur, pulang ke Surabaya, pulang ke Jawa Tengah, pulang ke luar Jawa, pulang ke Banten. Kenapa? Gus Dur tidak mau, daripada aku mempertahankan jabatan presidenku lalu ada satu orang manusia Indonesia yang tertumpah darahnya, lebih baik aku yang mengundurkan diri. Cari, lihat di Mesir saudara-saudara, pilihan presiden ribuan yang dibunuh, Kapolresnya disembelih di tengah jalan. Masya Allah, apa enggak bangga kita? SBY hebat, hebat. Megawati hebat, hebat. Punya salah, ada salahnya. Jokowi hebat, hebat luar biasa. Kita tidak menyaksikan ada pembangunan sepesat Jokowi seperti sekarang ini, dan tidak ada satu pejabat pun yang keluarganya tidak terlibat dengan ngurus negaranya. Ada kurangnya, mungkin ada kurangnya. Konsepnya apa? Baiknya kita berterima kasih, siapapun juga, semua pemimpin kita, kurangnya kita maafkan. Kasihan Bung Karno kalau nggak kita maafkan, nanti sulit hisabnya. Mudah-mudahan kalau Bung Karno kita maafkan, lalu masuk surga, dia ingat kita di bawah.
Pak Harto kita maafkan, mudah-mudahan ketika beliau masuk surga ingat rakyatnya orang Ciasem yang suka kerendam melulu sawahnya dibawa masuk surga. Begitu cara menghadapi pemimpin, semua pemimpin kita baik insya Allah, betul? Soal milih presiden nanti mas sebodoh teuing lah, santai we. Gitu aja kok, daripada repot. Heta kalau membersihkan kejahatan harus dari atas dulu. Kalau di rumah bagaimana? Yang di rumah imamnya adalah bapaknya, makmumnya, ibu dan anak-anaknya. Artinya keburukan bersihkan dulu dari orang tuanya. Sebab apa? Kata orang Jawa, tunggak jarak melarak, tunggak jati semi kacang ora tinggalan jarane. Teng manuk teng anak merang, kukuncungan uyah matara TS kaluhur, air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga, jatuhnya buah takkan jauh dari pohonnya. Kelakuan anak bagaimana orang? Sebab orang tua itu guru yang pertama. Yang namanya guru ada peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing. Kalau gurunya kentut berbunyi, muridnya kentut berisi. Awas. Loh, tapi sebaliknya kalau membangun, bawah dulu apa atas dulu? Bawah dulu. Ketika membangun, lihatlah sholat, angkat tegakkan kakinya dulu, lurus kakinya, angkat tangan yang di bawah. Terakhir yang menikmati sajadah, setelah turun lututnya, turun tangannya, yang terakhir baru pimpinan negaranya. Artinya apa? Membangun, bereskan dulu jalan-jalan tolnya, gampangkan dulu jalannya supaya lancar infrastrukturnya, yang terakhir baru kamu menikmati hasil pembangunannya. Betul apa tidak? Weh, ngurus negara orang ya Kang. Itu loh, jangan diadu domba. Ini dua calon presiden tuh keluarga kita semua. Sadar ini namanya pesta demokrasi. Namanya pesta kan banyak panganan ya. Ya apa tidak? Masa pesta panganan kursi hiji? Si panganan hiji kan tukang bakso kok ya. Hari pesta mah banyak makanannya. Ada sate ayam, sate kambing, sate sapi, ada soto Betawi, ada soto Madura, ada soto yang mana-mana saja. Termasuk ada juga das manyung apa kepala etong lah, iya lah, yang katanya disediakan malam ini buat penceramah khusus itu loh. Loh, saya kan baik sangka. Kalau ternyata gagal ya terkutuklah panitia. Saya tanya ibu-ibu, yang lebih enak sate ayam apa sate kambing? Ayam apa kambing? Yang paling enak tuh sate nggak bayar. Kaum bapak umumnya sate kambing, ibu sate ayam. Kenapa nggak ada sate kambing? Nunggu hasilnya. Yang makan sate kambing bapaknya, tapi dampaknya kan ibu-ibu juga yang menikmatinya. Loh, lah itu hasilnya itu. Silahkan kamu makan sate kambing yang doyan kambing, silahkan makan sate ayam yang ayam, tapi jangan mencela yang sebelahnya, sebab tersinggung orang yang memakannya. Wah, banyakkan ayamnya ya habis, kambingnya gak usah berisik. Mana yang lebih banyak dibeli orang dan dimakan itu urusan panitia hajat KPU yang boleh hitung, yang lain gak ikut campur. Gak usah curiga-curigaan lah. Kalau orang yang buruk sangka pada orang lain menunjukkan buruk kelakunya. Santai saja. Di sini kira-kira pendukung Prabowo dengan Jokowi damai enggak? Lah orang ngandel. Ngandel aing mah. Ngandel aing. Kalau kiamat terjadi hari ini, insya Allah orang sini masuk neraka semua. Kenapa? Ganti Asmaul Husna. Asmaul Husna itu 99, kok kenapa jadi 2? Jokowi Prabowo, Jokowi Prabowo. Kalau suami ibu sakit yang gotong tetangga apa presiden, Bu? Kalau suami ibu meninggal dunia yang ngubur tetangga apa presiden, Bu? Kenapa ribut sama tetangga gara-gara beda pilihan presiden? Nah, yuk kita akur ya, kita akur. Masya Allah, jam 2. Penasaran Kang? Oh ya, aing.
Coba tapi bassnya gedein aja. Sallallahu Muhammad. Di atas 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Di atas 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya, karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Di atas 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Betawinya, Makassarnya, Bugis, Ambon, Dayak, dan banyak lagi yang lainnya. Di atas 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Yuk, sudah selesai urusan etnis, sudah selesai. Sudah selesai urusan suku, nggak selesai. Sudah selesai urusan ragam agama, sudah selesai. Tidak boleh ada lagi penghinaan karena beda sukunya, tidak boleh penghinaan gara-gara beda etnisnya, tidak boleh ada penghinaan penistaan gara-gara beda agamanya. Semua sama di hadapan negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Ini ada orang siapa mah asing-asing. Siapa sing asing mene? Siapa sing asing bojone ya? Memangnya ada orang pesan pengen jadi orang Cina? Ada nggak? Ada. Kita juga nggak pesan jadi orang seperti ini. Memangnya ibu pesan dulu pengen jadi orang jelek seperti itu? Terima jadi, nggih. Yo silipikanya saling sayang satu dengan yang lain. Indonesia yang sudah selesai masalahnya. Saya minta Bapak Ibu semua untuk Indonesia yang kita cintai berdiri dengan tegak, lurus. Silakan berdiri semua. Ayo tengah berdiri mengadeg atuh. Tengah ngadeg menangtung atuh. Alah semutan, alah bengkek. Siap ya? Suaranya yang keras, sikapnya tegak. Tegak tuh bukan megangin apa-apa, tapi lurus ya. Katakan pada dunia, Indonesia masih ada, tidak akan bubar 2030, sampai kiamat nggak akan bubar insya Allah. Amin.